Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi banget? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kemarin kan libur ya, pada kemana nih? Ada yang liburan nggak? Kemana gitu? Liburan di kasur? Oh, liburan di kasur, tidur ya. Baik, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Membaca surah Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Bismillah wa syafaati Rasulillah dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa ini tadi kita diperlancar dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Bisa bilang hadir dan juga tunjuk tangan. Yang pertama, Hikmah Puji hadir. Yang kedua, Vina hadir. Farhana hadir. Rahma Aulia hadir. Iva hadir. Helmi hadir. Nirmala hadir. Nudia hadir. Raila hadir. Ainur hadir. Alhamdulillah lengkap semua ya. Nah, pada pembelajaran kali ini ya kita nggak bosan nih, tapi akan ada permainan. Jadi kita belajar sambil bermain. Nah, penasaran nggak permainannya apa? Penasaran. Jadi nanti simak baik-baik penjelasan dari Ibu, entah itu dari materinya atau cara bermainnya nanti, biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Jadi masih ingat kan kalian tentang materi sebelumnya? Kita sebelumnya belajar tentang apa? Aljabar. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu aljabar? Ayo tunjuk tangan yang bisa menjawab. Saya Bu. Ya, Ainur. Apa itu aljabar? Variabel itu. Oh, yang ada variabel. Terus? Ya, ada koefisien. Apa lagi ya, Pak? Yang diingat tentang aljabar? Gimana? Ya, jadi aljabar itu penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol atau pengganti yang disebut dengan variabel. Nah, nanti kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi sistem persamaan linear dua variabel ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu aljabar. Jadi nanti kita masih menggunakan variabel gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami dan juga menyelesaikan permasalahan tentang SPLDV menggunakan 3 metode. Jadi, cakupan materinya yaitu yang pertama kita akan memahami tentang pengertian SPLDV. Yang kedua tentang penyelesaian SPLDV menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu menggunakan eliminasi. Yang kedua dengan substitusi. Dan yang ketiga menggunakan gabungan, yaitu menggabung antara metode eliminasi dan juga substitusi. Yang bukunya belum dikeluarkan dulu ya. Setelah ini kita akan mulai masuk ke materi. Yang perlu dicatat, boleh dicatat. Kalau ada yang nggak paham bisa bertanya, oke? Nah, biar punya gambaran nih tentang pengertian SPLDV, itu akan membuat contoh terlebih dahulu, yaitu misal 5x plus 15Y sama dengan 30. Nah, ini X dan Y di pertemuan sebelumnya dinamakan apa? Variabel. Nah, karena ini ada sama dengan begini, ini merupakan sebuah persamaan. Karena ini ada X dan Y, berarti variabelnya ada
2. Nah, ini disebut dengan persamaan dengan dua variabel. Lalu, pangkat di variabelnya ini berpangkat berapa? 1. 1, pintar. Jadi, 5x plus 15y sama dengan 30 merupakan persamaan linear dua variabel. Persamaan karena ini ada sama dengannya kan, jelas. Linear itu artinya variabelnya berpangkat 1. Lalu ini kan variabelnya ada 2, berarti 2 variabel. Nah, beda lagi kalau ini. Misal 3x plus 4y sama dengan 12 dan 2x plus y sama dengan 3. Nah, ini kan ada persamaan linear dua variabel. Ini juga ada persamaan linear dua variabel. Karena ada lebih dari satu persamaan, maka disebut dengan sistem. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan dua variabel yang berpangkat 1, yang mana persamaan itu mempunyai jumlah lebih dari 1. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Begitu. Paham? Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait dengan pengertian SPLDV ini? Paham ya? Oke, pintar-pintar semua kok ya. Udah dicatat ya tentang pengertian SPLDV tadi. Lanjut kita ke penyelesaian SPLDV menggunakan 3 metode. Ibu beri contoh. Yang pertama eliminasi dulu ya. Apa sih itu eliminasi? Ada yang tahu nggak? Ayo. Eliminasi. Menghilangkan, Bu. Menghilangkan bisa. Ada lagi penyisihan bisa. Jadi benar kata Mbak Ainun dan juga Mbak Hikmah tadi, eliminasi adalah menghilangkan atau menyisihkan salah satu variabel terlebih dahulu. Contoh, kita punya x plus 3y sama dengan 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, carilah penyelesaiannya. Karena kita menggunakan metode eliminasi, yaitu menyisihkan, menghilangkan. Misal nih, kita pakai yang dieliminasi variabel x-nya dulu. Pintar. Oke, jadi kita tulis dulu x plus 3y sama dengan 15. Lalu 3x plus 6y sama dengan 30. Karena kita akan mengeliminasi variabel x, kita lihat konstantanya. Di sini konstantanya berapa? Koefisiennya. Koefisien x di sini berapa? 1. Pintar. Yang di sini? 3. Nah, kita kalikan, tapi kebalikannya. Yang di sini nanti dikalikan dengan 3, yang di sini dikalikan dengan 1. Kali 3 kali 1. Ini jadi berapa? 3x tambah 9y sama dengan 45. Lalu ini 3x plus 9y sama dengan 30. Nah, ini kan udah sama ya, 3x sama 3x. Nah, kalau ini tandanya sama, maka dikurangi. 9 kurangi 6? 3. Terus 45 dikurangi 30? 15. Jadi y-nya 5. Lalu kita ganti eliminasi variabel y. X plus 3y sama dengan 15. 3x plus 6y sama dengan 30. Karena eliminasi y, maka dikalikan dengan koefisien yang variabel y. Berarti ini dikali berapa?
dikalikan dengan 6. Pintar. Karena di sini koefisiennya 6. Karena di sini koefisiennya 3, berarti ini dikali dengan 3. Yaitu 6x ditambah 18y sama dengan 15 kali 6 90. Lalu ini 3x kali 3 9x plus 18y sama dengan 90. Nah, ini habis kan? Karena ini eliminasi y, berarti x-nya nanti 0. Jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, karena x sama dengan 0, y sama dengan 5, maka dapat ditulis 0,5. Begitu, paham? Yang kedua menggunakan metode substitusi. Dengan soal yang sama, kita nanti akan mengetahui apakah hasilnya juga akan sama, tetapi jika menggunakan metode yang berbeda. Kita tulis dulu soalnya, x plus 3y sama dengan 15. Terus 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, kita pindahkan, kita pisahkan antara variabel x dan y. Misal ini y dipindahkan ke ruas kanan, jadinya berapa? 15 min 3y. Karena di sini plus, pindah ruas jadi min. Terus kita substitusikan atau kita gantikan x ini ke persamaan yang kedua, yaitu 3x plus 6y sama dengan 30. X-nya tadi berapa? 15 min 3y. Kita kurung gini ya. 3y ditambah 6y sama dengan 30. Lalu kita kalikan 3 kali 15 3 kali min 3 6y sama dengan 30. Nah, 9y. Nah, min 9y ditambah 6y sama dengan 3y. min 3y. Lalu 30 dikurangi 45 sama dengan Min 15. Y sama dengan 5. Nah, ini masih yang pertama. Nah, y-nya kan udah ketemu 5 nih. Kita masukkan atau substitusikan ke persamaan yang pertama. Berarti x plus 3y sama dengan 15. X plus 3, y-nya berapa? 5. Sama dengan 15. Berarti x plus 3 kali 5 15. Nah, x sama dengan 15 kurangi 15 0. Betul. Nah, hasilnya berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Lanjut dengan metode gabungan ya. Metode gabungan bisa kita eliminasi dulu baru substitusi, atau substitusi dulu baru eliminasi. Nah, kita menggunakan eliminasi dulu ya. X plus 3y sama dengan 15. 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, ibu pengen eliminasi x, maka seperti yang tadi dikalikan 3 kali 1 sama dengan 3x plus 9y sama dengan 45. Terus di sini 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, ini 3y sama dengan 15. y sama dengan 5. Lalu kita kan sudah menemukan y sama dengan 5. Kita ganti menggunakan metode substitusi, yaitu menggantikan. Bisa di persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, sama aja. Nah, ibu milih di persamaan yang pertama, x plus 3y sama dengan 15. Kita substitusikan y-nya. Berarti 3 dikali 5, betul.
15. Berarti X-nya sama dengan 0. Ditemukan bahwa himpunan penyelesaiannya pun sama, yaitu 0,5. Jadi persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan juga 3X plus 6Y sama dengan 30. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Entah itu menggunakan metode eliminasi atau substitusi maupun gabungan. Oke. Yang ditunggu-tunggu, habis ini kita akan melakukan permainan. Apa sih permainannya? Jadi kita akan menggunakan ini, bola aja. Kira-kira kita akan bermain apa nih? Ada yang tahu nggak? Sepak Sepak bola ya, kan ini di ruang sempit ya. Jadi kita akan bermain yang namanya snowball throwing. Jadi nanti ibu melempar ke kalian bolanya, entah random ya, ibu nggak akan milih nanti Mbak Ainur atau Mbak Nirmala, enggak. Ibu netral, jadi nanti ibu akan balik ke belakang terus ibu lempar. Yang dapat bolanya maka ia beruntung akan mendapat kesempatan untuk menjawab soal yang ibu kasih. Gitu. Ini nanti yang bolanya jatuh paling dekat dia yang kena ya, atau yang misal kena tubuhnya nih berarti dia yang maju, oke? Nggak boleh bohong, harus jujur. Kita mulai ya. Berdoa dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Ayo, paling dekat siapa? Mbak Ainur ya. Oke, Mbak Ainur maju dulu. Oke. Mbak Ainur sekarang melempar ke temannya biar bisa menemani di depan ya. Yuk, 1, 2, 3. Mbak, ayo maju. Orang-orang beruntung ya. Tapi jangan senang dulu karena nanti yang nggak dapat pun tetap akan ibu minta untuk menjelaskan. Oke, sekarang duduk dulu. Jadi ini nanti kan ada 3 metode ya. Nah, kita nyanyi dalam ada 5 ya. Terus yang sampai di kan geser-geser nih. Misal ini gini, dalamku ada 5 digeser-geser gitu. Nah, yang sampai door, nah itu bisa memilih pakai metode apa. Terus nanti kan tinggal juara nih, switch aja mau yang menang bisa memilih pakai metode apa gitu ya. Oke, dimulai dari Mbak Ainur. Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, 3 kuning abu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan Mbak Laila ya. Oke, Mbak Laila milih mau pakai metode apa? Eliminasi. Oke, 2 orang ini sweet ya. Mau pakai metode apa ya? Ayo, 2, 1, 2. Pakai yang baru pertama aja ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, yang Mbak Ainur milih apa? Aku substitusi. Oke, berarti sisanya gabungan. Mbak Rahma pakai gabungan ya. Oke. Soalnya adalah jeng jeng jeng. Nih, 3x plus 5 ya sama dengan 16. 4x plus y sama dengan 10. Oke. Ini 2. Adakah yang kesulitan? Pinter-pinter ya. Teman-teman lainnya kalau mau nyoba sendiri, ngerjain sendiri juga boleh ya, untuk mengoreksi nanti temennya. Siapa tahu ada yang salah atau yang udah benar gitu ya.
Materi yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, Mbak Farhana ke toko nih, beli buku. Misal dia beli 3 buku dan 2 pulpen seharga 12.000. Lalu di kemudian hari dia beli 5 buku dan 5 pulpen seharga misal 20.000. Nah, kita dapat menentukan harga berapa sih harga buku itu dan berapa harga pulpennya per piecesnya ya. Jadi penerapan SPLDV ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya apa tadi pengertian SPLDV? Yaitu persamaan dari 2 variabel yang berpangkat 1 yang mana persamaan tersebut lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Lalu untuk mencari solusi nilai X dan juga Y atau bisa variabel lainnya itu ada 3 metode, yaitu apa aja? Eliminasi, substitusi, dan gabungan. Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Apakah ada pertanyaan? Paham semua ya? Oke, sebagai refleksi diri, sebagai alat untuk belajar kalian di rumah, Ibu ada 1 soal yang bisa kalian kerjakan di rumah ya, biar nanti dibuka lagi catatannya, biar bisa untuk belajar gitu. Soalnya ditulis ya, 1 soal aja kok, nggak beda. Cari oke, ini ya, PR-nya 1 soal aja. Gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Ya, lain kali Ibu akan menggunakan permainan-permainan yang lain, metode yang lain biar kalian juga nggak bosan, nggak merasa matematika itu susah gitu ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami, bermanfaat. Kalau nanti pas kalian buka-buka catatan lagi ngerjain soal, ada yang sulit atau ada yang masih bingung, bisa tanya ke Ibu ya. Oke, mari pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, habis ini kalian mata pelajarannya apa? Matematika. PKN. Oke, Ibu duluan ya. Iya, Bu. Semangat belajarnya.